kita semua dan selamat beribadah. Penekanan warta jemaat Rantai Pao sepanjang 1 minggu ke depan. Poin nomor 5, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 13 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022. Melalui Bank BPD Sulselbar Cabang Rantai Pao tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 14 Maret 2022 sebesar 2.769.000. Poin nomor 12, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantai Pao. Kebaktian lansia Jemaat Rantai Pao dilaksanakan hari Senin 21 Maret 2022 pukul 9.30 sampai 10.30. Pelayan Saudari Fitriani B. Bandera STH. Harap Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut. Poin nomor 15, berita PPGT Klasis Rantai Pao. Menyikapi kondisi perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin meningkat saat ini, maka PPGT Klasis Rantai Pao mengajak kita semua untuk bersatu dalam aksi Earth Hour, yakni aksi mematikan lampu selama 1 jam pada hari Sabtu 26 Maret pada pukul 21.30 sampai 22.30 WITA. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin nomor 16, berita Jemaat Rantai Pao. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja ke-75, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan pada tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2022. Yaitu pertama, Klasis Rantai Pao mengadakan perkunjungan PI dalam rangka mission trip ke Klasis Parandangan Mitra Klasis Rantai Pao yang melibatkan BVK untuk OIG Klasis dan perwakilan jemaat antara 3 sampai 5 orang tanggal 21 sampai 24 Maret 2022. Pada tanggal 25 Maret 2022, aksi Toraja Masero di lingkungan jemaat masing-masing dalam lingkup Klasis Rantai Pao. Ibadah raya pada hari Sabtu 26 Maret 2022 di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao dengan arak-arakan letuan per Klasis. Keempat, ibadah syukur ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75 dilaksanakan di masing-masing jemaat. Kelima, ibadah emeritasi pendeta Gereja Toraja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 untuk sementara ditunda. Poin nomor 17, pelayanan pemberkatan nikah. Pertama, Saudari Oktavia Angreni Kadang SPWK dengan Saudara Boro Leonardo Sarira SH akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Maret 2022 waktu pukul 9 sampai selesai, tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao Klasis Rantai Pao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Maret 2022 waktu pukul 12 sampai selesai, tempat Toraja Misliana Hotel. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG dan anggota jemaat Rantai Pao untuk menghadiri ibadah pemberkatan perkawinan dan resepsi perkawinan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, Saudara Rilman Bongga ST
dengan Saudari Karin Sambikala Lembang SH akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 9 April 2022 waktu pukul 9 sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa, Klasis Makale. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 9 April 2022 pukul 12 sampai selesai, Toraja Misliana Hotel. Poin ke-18, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Sampe Sambira pada hari Rabu 16 Maret 2022 di rumah kediaman kelompok 1, dan jenazah almarhum Sampe Sambira telah dimakamkan pada hari Kamis 17 Maret di Kampung Pongsake. Segenap majelis gereja dan warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-19, pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai tanggal 13 sampai 31 Maret 2022. Kecuali tanggal 20 dan 27 Maret, berhubung dilaksanakannya ujian semester, ujian praktek, dan UAS di tingkat SMA SMK. Terima kasih, Tuhan memberkati. Poin ke-21, Panitia Perayaan Paskah Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Rantepao, maka Panitia Perayaan Paskah menghimbau kepada warga Jemaat Rantepao untuk 1. Memasang simbol-simbol Paskah di rumah atau halaman rumah masing-masing. Bagi warga Jemaat Rantepao yang membutuhkan simbol-simbol Paskah, silakan menghubungi Panitia Paskah atau kantor Jemaat Rantepao. Kedua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu bersyukur atas anugerah keselamatan Kristus, silakan menyatakannya melalui aksi usaha dana yang akan mengadakan basar murah, kue, minuman, lauk pauk, dan sayur di setiap jam ibadah mulai hari Minggu 27 Maret 2022. Poin ke-22, jadwal kegiatan Paskah Jemaat Rantepao 2020. Pertama, Minggu 6 Maret 2022, pemasangan simbol Paskah. Bagi warga jemaat yang membutuhkan simbol Paskah, silakan menghubungi Panitia Paskah. Kamis 14 Maret, ibadah Kamis Putih jika memungkinkan dilaksanakan pembasuhan kaki. Jumat 15 April, ibadah Jumat Agung dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah hanya 1 kali. Minggu 17 April 2022, ibadah Paskah lintas generasi di halaman gereja. Ibadah Paskah dirangkaikan dengan ibadah Paskah di halaman gereja. Poin ke-23, pengurus pusat PMTI, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI, akan melaksanakan perayaan Paskah, Hari Kartini, dan HUT PMTI. Perayaan ini dipusatkan di Toraja dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 23 April 2022 di halaman gedung gereja dan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Surat masuk yang pertama dari Badan Pekerja Klasis Rantepao, Wilayah 2 Rantepao. Tindak lanjut dari keputusan rapat kerja 5 Klasis Rantepao pada tanggal 8 Februari 2022 di Jemaat Rantepao tentang pemasangan simbol Hari Raya Gerejawi. Maka dalam rangka perayaan Paskah di tahun 2022, mulai dari Minggu Prapaskah sampai kepada ketuangan Roh Kudus, diharapkan untuk memasang simbol salib baik dalam gedung gereja, di luar, dan kepada anggota jemaat dengan kreativitas anggota.
Dengan maksud tersebut di atas, maka PPGT Klasis Rantepao dengan kreativitasnya juga sekaligus dalam rangka pencarian dana untuk peraya PPGT menawarkan simbol salib tersebut baik kepada jemaat dan anggota untuk dibeli. Adapun 1 unit salib harga standarnya 350.000. Surat masuk yang kedua, panitia penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas Kristen Barana. Penerimaan peserta didik baru SMA Kristen Barana tahun pelajaran 2022-2023 dan menyampaikan permohonan bantuan kepada Bapak Ibu Majelis Gereja untuk mengumumkan penerimaan peserta didik baru SMA Kristen Barana kepada anggota jemaat pada beberapa kali ibadah hari Minggu. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Salam sejahtera dalam Kristus. Sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah, dimungkinkan berhimpun menghadap Allah di Minggu Prapaskah ketiga, yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di dalamnya kita mendapat ajakan merespon undangan Tuhan untuk menghayati dan memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dan kematian karena dosa. Firman-Nya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Mari kita respon panggilan Tuhan seraya memuliakan Dia. Jemaat dipersilahkan berdiri. Lembut Tuhan Yesus mati. Sungguh Tuhan Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan dalam segala kerendahan hati kita, dengan sebuah perenungan bahwa ketika kita datang di hadapan Allah, tiada yang tersembunyi di hadapannya. Setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih-Nya kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi dalam kehidupan kita, tapi tetaplah percaya bahwa Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, marilah secara bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak, seraya mengakui dosa-dosa kita. Dengan penuh kesetiaan Dia menunggu engkau, Dia menunggu kita semua. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa, bertobatlah. Baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat sahabatku. Kita sekalian yang dengan sungguh tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah berita anugerah yang dinyatakan Allah bagi kita semua. Mari bersama dengan penuh ungkapan syukur menyatakan pujian bagi Allah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan.
karena dengan segala kesungguhan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan telah menikmati berita anugerah dari Allah yang diteguhkan kembali. Olehnya itu dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang ke-7 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita membuka Mazmur 63 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9 sebagai Mazmur pujian kita yang kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Jiwaku rindu Engkau.
dalam bacaan kita dari Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang kedua dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan Injil kita pada malam hari ini dari Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai 9. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, untuk segala kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan dan kesehatan serta kerinduan untuk bersama-sama datang di tempat ini, berkumpul bersama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu baik secara langsung maupun virtual. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan. Tuhan tolonglah kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan berkatilah, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu saat ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama dari Yesaya 55 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan
hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita untuk hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Tuhan Allah telah berfirman.
Shalom Bapak Ibu. Selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita, baik Bapak Ibu yang hadir secara langsung di gedung gereja ini, Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual di gedung pelayanan dan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari 3 bahan bacaan kita, dari Yesaya 55, 1 Korintus 10, dan Lukas pasal 13. Sendengkanlah telingamu, palempe tu suling pak perangim. Sendengkanlah telingamu, itu yang akan menjadi bahan perenungan kita Bapak Ibu sekalian dalam menghayati firman Tuhan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam pendalaman Alkitab secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya tanpa ditanya pun semua kita pasti mengharapkan kondisi hidup yang baik dan bahagia. Tuhan kata, ya pasti kita mengharapkan hidup yang baik, kita mengharapkan hidup yang bahagia. Kita sekolah, kita belajar, kita bekerja, kita mencari uang. Kita berharap agar taraf hidup kita itu menjadi lebih baik. Setidaknya hari ini lebih baik dari kemarin, setidaknya hari esok lebih baik dari hari ini, dan begitu seterusnya. Dan saya yakin 100% tidak ada di antara kita yang datang di tempat ini kemudian mengatakan, Tuhan, semoga hari-hari saya menyedihkan. Tidak ada di antara kita yang kemudian akan mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa makan, semoga besok tidak. Dan kau merah kasus itu. Saya rasa tidak ada ya. Kita berdoa, kita berharap agar Tuhan terus menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita, setiap hari lebih baik dalam kehidupan kita. Manusia di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, dimanapun, kapanpun itu, siapapun dia, pasti merindukan kehidupan yang baik. Pasti merindukan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya manusia bekerja, makanya manusia sekolah dan sebagainya. Tuhan sendiri pun, ya, kalau kita baca dalam perjanjian lama sampai pada zaman kita sekarang, menginginkan supaya manusia ciptaan tangannya itu terus hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk terus hidup dalam penderitaan. Semua itu dilakukan Tuhan Bapak Ibu Saudara karena Tuhan sungguh mencintai. Semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sungguh menyayangi, karena Tuhan sungguh mengasihi buatan tangannya, dan di hadapan Tuhan hidup kita itu sangat berharga. Apakah kita semua yakin bahwa hidup kita di hadapan Tuhan berharga? Sebagai orang percaya, kita perlu meyakini bahwa hidupku begitu berharga di hadapan Tuhan. Hidupku begitu berharga di hadapan Tuhan. Dia sungguh mengasihi kita. Dia sungguh menyayangi kita. Kita perhatikan bahan utama kita Bapak Ibu sekalian dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Itu yang menjadi bahan utama kita untuk kemudian memaknai tema kita. Sendengkanlah telingamu. Bagian ini Bapak Ibu Saudara hendak memperlihatkan kepada kita betapa besarnya kasih Allah yang luar biasa. Bacaan ini dari Yesaya 55 memperlihatkan betapa besar kasih Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak membiarkan umatnya ini binasa. Kita perhatikan perikop yang kemudian diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa undangan keselamatan dari Tuhan ditujukan kepada umatnya. Bahan utama kita memperlihatkan undangan keselamatan yang dari Tuhan yang ditujukan kepada umat Israel yang hidup dalam pembuangan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kitab Yesaya Bapak Ibu Saudara itu terbagi menjadi 3, ya. Itu ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, Trito Yesaya.
Deutero Yesaya ini itu bagian yang kemudian kita baca pada saat ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari ayat yang ke-40, mulai dari ayat 40 sampai pasal yang ke-55. Nah, bagian ini bahan utama kita itu ada di Deutero Yesaya. Nah, kitab ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel tengah berada dalam pembuangan di Babel. Jadi sekali lagi konteks bacaan kita adalah bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Kita tahu bersama bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel di Babel. Kita tahu bersama apa yang dialami oleh bangsa Israel di Babel. Ada kondisi yang memperlihatkan hilangnya harapan bangsa Israel. Di Babel, di pembuangan di Babel, memperlihatkan bahwa kondisi bangsa Israel sebagian besar di antara mereka sudah menganggap bahwa mungkin Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sebagian dari mereka kemudian mungkin sudah mengatakan bahwa kayaknya Tuhan tidak memperhatikan kami lagi. Tuhan tidak kuat lagi. Tuhan tidak sanggup lagi. Toh buktinya berpuluh-puluh tahun kami hidup dalam pembuangan di tempat ini. Berpuluh-puluh tahun penderitaan kami alami. Ratusan tahun di Mesir kami alami. Keluar dari Mesir, berharap kita hidup dalam kehidupan yang sejahtera, tapi berpuluh-puluh tahun lagi dicobai. Dengan dibuang ke Babel dan merasakan yang namanya kesengsaraan di sana. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, dalam masa pembuangan, bangsa Israel menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Bangsa Israel menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi karena berpuluh-puluh tahun sekali lagi mereka mengalami yang namanya penderitaan. Nah, kondisi ini dalam ayat 1 sampai ayat 2 itu diibaratkan sebagai orang yang dalam kondisi haus dan tidak punya uang. Ya. Dalam kondisi haus, bayangkan kalau orang di pembuangan, dijajah di sana, ditindas di sana, mereka mau minum tidak bisa. Ya. Orang-orang haus pada saat itu dan tidak ada uang untuk membeli. Nah, dalam keterpurukan mereka Bapak Ibu sekalian, dalam penderitaan mereka, Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Ketika bangsa Israel kemudian mungkin sudah mengatakan Tuhan tidak memperhatikan saya lagi, Tuhan tidak kuat lagi untuk menolong kami, Tuhan tidak mempedulikan, Tuhan seolah-olah diam. Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di antara kita? Pada saat bangsa Israel mungkin kemudian mengatakan demikian, kasih Allah dinyatakan kepada bangsa Israel. Kasih Allah dinyatakan, kuasa Allah diperlihatkan kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui hambanya Nabi Yesaya. Dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir melalui firman-Nya. Ini bukti kasih Allah yang begitu luar biasa yang dinyatakan bagi umat-Nya. Tuhan hadir dengan firman-Nya untuk menguatkan, untuk memulihkan, untuk memberikan semangat, untuk meneguhkan iman bangsa Israel bahwa Tuhan ada bersama dengan kalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan selalu mengasihi kalian. Justru Dia tidak pernah merasa lelah. Dia tidak pernah kemudian akan mengatakan, lo anak kamu misusi bang sama toh. Firman-Nya hadir kemudian hendak menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Ia selalu memperhatikan umat-Nya, Ia selalu mengasihi umat-Nya. Dan inilah yang kemudian perlu menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin saat ini ada di antara kita yang seperti bangsa Israel. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak diperhatikan Tuhan, merasa dijauhi Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kenapa masalah silih berganti menghampiri kehidupan saya. Saya rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya rajin membaca firman Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin memuji Tuhan. Kenapa masalah terus silih berganti menghampiri kehidupan saya? Saya minta sama Tuhan,
Kenapa sampai sekarang saya belum menikmati semua itu? Mungkin ada di antara kita yang belum menikmati janji Tuhan. Kok Tuhan menjanjikan berkat dinyatakan bagi setiap orang yang meminta. Firman-Nya, mintalah maka engkau akan memberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka engkau akan membuka. Saya sudah melakukan semua itu Tuhan. Tapi kenapa sampai saat ini saya belum menikmati janji-Mu? Kenapa sampai saat ini justru yang saya alami adalah hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan? Mungkin ada di antara kita yang kemudian bergumul dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang bergumul dalam keluarga kita masing-masing, dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan, dalam relasi dengan orang lain. Tapi satu janji Tuhan yang kemudian hendak ditegaskan bagi kita. Peganglah dan aminilah firman Tuhan, bahwa Dia tidak pernah melupakanmu dalam segala situasi kehidupanmu. Amin. Dia ada bersamamu, Dia ada di hidupmu, Dia ada dalam pergumulanmu, Dia ada di sampingmu, Dia ada dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Jadi jangan pernah mengatakan, Tuhan di mana engkau? Jangan pernah mengatakan, mungkin Tuhan sudah tidak menyayangi saya lagi. Saya sudah sangat berdosa. Saya hidup dalam kehancuran. Saya melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin menerima saya. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, saya berdosa, saya makhluk yang paling hina. Tidak mungkin Tuhan akan menerima saya lagi. Jangan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Dengan setia Tuhan tetap menanti engkau. Tuhan tetap menanti kita semua. Percayalah bahwa saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan mendengar. Saat kau percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis sekalipun, saat berduka sekalipun, saat bergumul sekalipun, Tuhan tahu isi hatimu. Saat kau berdoa, Tuhan pasti dengar. Itulah bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Bukti di mana Allah sangat mencintai dan menyayangi kita. Dia mengundang kita semua untuk menghayati dan meninggalkan kecenderungan kehidupan kita yang terus hidup dalam dosa. Melalui firman-Nya saat ini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Ia mengajak kita untuk turut serta dalam keselamatan yang telah dipersiapkannya. Sendengkanlah telingamu, palempe itu telingamu, dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan. Responlah ajakan Tuhan untuk hidup dalam pertobatan kepadanya. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berfirman melalui ini. Dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan mau mengajak kita, Tuhan mau menuntun kita untuk kemudian, anakku berpalinglah kepadaku, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Tapi kadang-kadang kita tak sengaja bari itu taru-taru. Kita tidak tuli, tapi kita sengaja untuk tuli dan kemudian mengeraskan hati kita untuk kemudian mengatakan, parah ya tuh. Saya sudah enak dalam kehidupan duniawi saya. Saya sudah enak dalam kehidupan saya seperti ini. Harta saya banyak, anak-anak saya sukses, pendidikan saya bagus, karir anak-anak saya bagus dan sebagainya. Tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sendengkanlah telingamu. Dengarkanlah ajakan Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan merindukan kita untuk berbalik kepadanya. Bagaimana kita mewujudkan pertobatan itu? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam Yesaya 55 ini. Yang pertama, selalu mencari Tuhan, selalulah memfokuskan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, bukan yang kedua. Ini yang sangat penting bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk kita renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Allah pencipta. Dia pemilik seluruh kehidupan kita. Olehnya itu patutlah juga seluruh kehidupan kita serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas, bukan yang kedua. Hal yang kedua, kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan pola hidup yang selalu mengandalkan diri sendiri dan menganggap diri sendiri itu
lebih kuat daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan dalam diri kita melalui Minggu Prapaskah yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian. Sudah sejauh mana kita meninggalkan kebebalan hidup kita. Jangan keraskan hatimu untuk kemudian ditegur oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan demikian, ikutilah firman Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, tinggalkanlah kefasikan, tinggalkanlah pola hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Firman-Nya mengatakan, rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Olehnya itu berserahlah pada pengaturan Tuhan. Berserahlah pada rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, berserahlah pada pengaturan Tuhan. Hal ini pun juga yang kemudian ditegaskan dalam 1 Korintus 10. Kalau kita lihat bacaan kita di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Kita diingatkan untuk tetap mencari Tuhan. Jangan seperti nenek moyang bangsa Israel. Ya. Ini dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Jangan seperti nenek moyang bangsa Israel yang telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Tuhan telah memberkati mereka, Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, Tuhan memberikan mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala. Tuhan, percayalah, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Olehnya itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengangkat pujian ini. Karena kita menyadari bahwa hidup kita sungguh sangat rapuh di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh itu serahkanlah hidup untuk dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, beri baharui selalu. Jadikanku alat dalam Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyendengkan telinga kami kepadamu. Tuntun kami untuk terus menjadikan kehidupan kami sebagai kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satukan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga dengan segala kerendahan hati kami dan penuh ungkapan syukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan, Engkau terus limpahkan bagi kami semua. Bersyukur pada saat ini Tuhan bahwa firman-Mu boleh ditabur bagi kami semua, boleh diperdengarkan dalam ibadah pada saat ini. Firman-Mu hadir menyapa kami, untuk mengajar kami, untuk terus menyendengkan telinga kami, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan panggilan-Mu, mendengarkan ajakan-Mu untuk terus hidup dalam pertobatan, untuk terus hidup dalam perintah Tuhan, untuk terus hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, yang terus hidup menyendengkan telinga untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami, dalam tangan-Mu kami mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit yang mereka derita. Yang sempat tertulis dalam warta jemaat ada 26 orang, dan ada beberapa yang tidak sempat tercatat. Berdoa untuk Diaken Kurniati Galalande di rumah, kelompok pelayanan 5. Kiranya mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan nyatakan pemulihan, berkati setiap upaya pemulihan yang mereka lakukan, yang mereka lalui. Biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan serta perawatan yang mereka terima baik dari medis ataupun dari keluarga, boleh menjadi sumber kesembuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Andri Triober Asis dan juga keluarga Juna Takke atas kelahiran anak kekasih mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk berkat-Mu melalui sang buah hati yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kedua keluarga ini. Tuhan, Engkau berkati proses pertumbuhan anak mereka, biarlah boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan, boleh bertumbuh dalam kesehatan yang luar biasa, dan biarlah ya Bapa di sorga, Tuhan pun yang juga menuntun kedua orang tua untuk mendidik anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, bersyukur bersama dengan 54 orang yang dalam hari ini bahkan sepanjang minggu ini menikmati pertambahan usia mereka. Ya Bapa di sorga, Engkau sempurnakan sukacita mereka, ajar mereka untuk terus bersyukur atas setiap berkat Tuhan secara khusus melalui pertambahan usia yang telah dan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua kami, para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan masa tua, Tuhan tolong mereka, Tuhan tuntun mereka untuk terus menikmati bahwa meskipun kondisi fisik semakin melemah karena usia semakin menua, tapi Tuhan akan terus menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati orang tua kami para lansia ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap rencana pelayanan dalam jemaat Tuhan di tempat ini sepanjang minggu ini. Mari Tuhan Engkau berkati setiap pelayan Tuhan, Engkau berkati setiap jadwal yang telah disusun. Biarlah ya Bapa di sorga, pelayanan dalam jemaat Tuhan sepanjang minggu ini boleh berjalan dengan baik. Rencana pelayanan pemberkatan nikah bagi kekasih kami, Saudari Octavia Anggreni Kadang dengan Boro Leonardo Sarira pada tanggal 22 Maret, dan juga Saudara Rilman Bongga dengan Saudari Kerin Sambi Kalak Lembang pada tanggal 9 April 2022. Mari ya Tuhan Engkau berkati setiap rencana mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan tuntun mereka untuk boleh terus menyerahkan semua rencana mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya setiap orang yang berseru dengan sungguh kepada Tuhan, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena duka cita yang mereka alami, keluarga almarhum Sampai Sambiran dan juga keluarga Penatua Thomas Rataba dan Ibu Elni Bella atas meninggalnya cucu Desriani Dada Rani yang mengalami kecelakaan di perbatasan. Ya Tuhan, Engkau kuatkan keluarga ini, Engkau hiburkan mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka.
Nyatakan pengharapan dalam hidup mereka Bapa di sorga, bahwa meskipun pergumulan mereka hadapi, meskipun duka cita mereka boleh alami, tapi pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan, penghiburan yang sejati akan terus dinyatakan. Olehnya itu Bapa di sorga, jangan Engkau meninggalkan mereka. Engkau hadir dalam pergumulan mereka, menuntun dan menguatkan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap usaha dan pekerjaan anggota jemaat Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan dan usaha yang Engkau nyatakan. Ajar mereka untuk terus bersyukur dan betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Bagi yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkatilah, Tuhan mampukan untuk bagi mereka untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan setiap hari. Biarlah ya Bapa di sorga, dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan, bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Engkau pun juga sudah melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkatilah sehingga dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan Tuhan. Yang masih ada pada kami Tuhan berkati pula, dan tolong kami untuk mempergunakannya dengan baik. Seluruh hidup kami malam hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih hidup kami dan tuntun kami untuk terus menyendengkan telinga kami kepadamu, untuk terus mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan mampukan kami untuk meresponnya dalam iman dan sukacita, untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah suaranya dan hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, serta jadikanlah kebenaran Tuhan sebagai pemandu yang teguh dalam kehidupan setiap hari. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan keselamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera.